Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Fadirayana dengan NIM akhir 107. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas review jurnal mengenai visual Comstock. Nah, salah satu artikel yang saya akan review pada kesempatan kali ini adalah berjudul Aplikasi Smart Nutrition Box dalam Identifikasi Kehilangan Zat Gizi atau Loss of Nutrition pada Limbah Makanan Kantin. Pertama-tama mengenai penggunaan visual Comstock dalam artikel ini menyebutkan metode Comstock itu sebagai metode taksiran visual untuk menilai sisa makanan. Namun dalam penelitian ini Comstocknya itu tidak diterapkan secara langsung, melainkan dikembangkan menjadi alat yaitu Smart Nutrition Box yang mengadaptasi prinsip visual estimation atau Comstock ke dalam bentuk digital berbasis image segmentation. Nah, kemudian untuk instrumen yang digunakan, sudah pasti karena ini adalah merupakan pengembangan alat dari Comstock tadi, jadi instrumen yang digunakan adalah si Smart Nutrition Box-nya ini. Gambarnya ada di pojok kanan atas itu. Jadi memang instrumen utamanya itu Smart Nutrition Box, yaitu berbasis kamera untuk mengambil gambar makanan di dalam tray box. Nah, proses analisisnya itu menggunakan image processing dengan menggunakan metode segmentasi gambar, dan alat ini itu tidak menggunakan pada artikel ini itu instrumennya tidak menggunakan kuesioner atau form yang berisi skala penilaian 6-7 poin atau persentase per persentase, melainkan pengukuran otomatis melalui perhitungan pixel di area sisa makanan. Sedangkan pada umumnya instrumen yang digunakan dalam visual Comstock itu merupakan kuesioner-kuesioner lembar observasi dengan skala penilaian persentase maupun skala poin 6-7 poin. Namun dalam penerapannya juga lembar observasi ini sudah sering dibuat dalam bentuk digital. Selanjutnya, untuk prosedur pelaksanaannya, Smart Nutrition Box ini pertama-tama makanan itu ditempatkan di tray box dengan sekat per jenis makanan, kemudian berat awal makanan itu akan ditimbang, setelah dikonsumsi dilakukan juga lagi pengambilan gambar sisa makanan menggunakan kamera yang ada di Smart Nutrition Box, kemudian gambar diubah menjadi hitam putih untuk memisahkan area makanan, yaitu ini yang dinamakan dengan image segmentation. Nah, kemudian luas area putihnya atau jumlah pixelnya itu dihitung untuk memperkirakan volume sisa makanannya. Nah, data hasil segmentasi ini diolah untuk memperkirakan kehilangan zat gizi sesuai dengan tujuan dari artikel ini. Nah, sedangkan beberapa literatur itu menyebutkan bahwa sumber error utama pada estimasi berbasis foto itu yang pertama ada di variasi pencahayaan, kemudian standar kamera, kemudian sudutnya atau perspektifnya, kemudian overlap antar makanannya, hingga variabilitas dari tekstur maupun warna dari makanan. Nah, kemudian cara mitigasinya yang umum digunakan itu yang pertama mengontrol pencahayaan, baik itu lampu difusor, kemudian menghindari bayangan yang keras, kemudian yang kedua dengan fiducial marker, jadi untuk mengkalibrasi skala. Kemudian yang ketiga adalah foto multisudut atau penggunaan depth sensor, ini untuk mendapatkan perspektif yang banyak. Kemudian juga bisa dilakukan dengan pre-processing, yaitu dengan white balance atau kontras, dan juga algoritma segmentasi yang robust terhadap warna serupa. Nah, kelebihan dari metode Smart Nutrition Box ini dalam penilaian visual Comstock itu adalah yang pertama tidak membutuhkan waktu lama seperti metode penimbangan, kemudian juga mengurangi ketergantungan pada observasi manusia yang mana ini lebih objektif dan juga efisien. Kemudian ini juga dapat digunakan otomatis untuk estimasi limbah makanan dan juga kehilangan zat gizi. Ini biasanya dipakai untuk purpose tertentu. Kemudian nilai akurasinya juga cukup tinggi. RMSE-nya itu mencapai 2,37 yang mana ini mendekati metode penimbangan. Kemudian untuk kekurangannya atau potensi errornya, yang pertama adalah akurasinya itu masih bergantung pada kualitas gambarnya. Jadi pencahayaan posisi kameranya, nah itu masih bergantung pada itu akurasinya. Kemudian juga ini dapat terjadi error geometrik meski nilainya kecil, karena RMSE di atas 2 itu dianggap kurang baik. Kemudian juga masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar hasilnya lebih akurat dan juga meminimalkan kesalahan identifikasi area makanannya. Nah, untuk cara-cara yang bisa dipakai untuk meminimalisir error tadi, yang pertama adalah menjaga kualitas gambar, baik itu sebelum hingga sesudah dikonsumsi, kemudian menggunakan tray box dengan sekat untuk memisahkan jenis-jenis makanannya, dan juga dapat dilakukan terlebih dahulu kalibrasi sistem RMSE secara berkala. Nah, untuk validasi dan juga reprodusibilitas di artikel ini, ternyata validasinya itu dilakukan dengan membandingkan hasil estimasi alat terhadap metode penimbangan langsung, yaitu food weighing. Nah, hasil penimbangannya itu dinyatakan dengan RMSE yang angkanya mencapai 2,37, yang artinya cukup akurat dan juga reproducible. Namun, jika dibandingkan dengan beberapa literatur, itu menyorot validasi selain RMSE, yaitu ada Bland-Altman plots, yaitu untuk melihat bias dan juga limits dari agreement-nya. Kemudian juga untuk melihat reliabilitas antar raternya itu bisa menggunakan Interclass Correlation Coefficient atau ICC, misalnya per kategori makanan. Kemudian juga ukuran sampelnya itu harus memadai. Dan mereka juga menyarankan, beberapa literatur tadi juga menyarankan beberapa uji reproducibility, yaitu uji ulang oleh operator lain di waktu yang berbeda. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, beberapa hal yang dapat dibandingkan antara artikel ini dengan literatur yang ada itu beberapa diantaranya. Yang pertama, jurnal ini, literatur Smart Nutrition Box ini itu menjelaskan konsep image segmentation dan juga tray box bersekat, tapi tidak merinci mengenai protokol fotonya, misalnya jarak kameranya, kemudian jenis kameranya, kemudian juga fiducial markernya. Nah, sedangkan menurut literatur itu adalah elemen yang wajib untuk memastikan hasilnya konsisten dan juga meminimalkan bias dari geometriknya.
Kemudian juga artikel Smart Nutrition ini itu mengakui adanya error geometrik, yaitu menggunakan RMSE tadi ya untuk menilai, namun tidak menguraikan faktor-faktor errornya atau strategi mitigasi teknis yang teruji, misalnya kayak lightingnya, kontrolnya, dan tadi variational markernya. Uh, Sedangkan literatur itu menunjukkan bahwa tanpa adanya mitigasi itu RMSE itu bisa meningkat dan juga reproducibility-nya bisa menurun. Kemudian selanjutnya juga dalam artikel ini itu menyebut Comstock namun tidak mendeskripsikan skala atau operasionalnya. Sedangkan beberapa literatur tadi ya itu ada yang menggunakan persentase ataupun skala 6 sampai 7 poin. Ya. Nah, kemudian juga di artikel ini itu hanya melaporkan RMSE sebagai angka tunggal, sedangkan menurut literatur itu tuh berguna tetapi tidak cukup. Laporan maksudnya isi lengkapnya itu semestinya menyarankan blend Altman atau ICC dan CI dan detail agar pembacanya itu bisa menilai bias sistematis dan juga validitas dan reprodusibilitasnya. Kemudian juga Smart Nutrition Box ini itu setelah dipaparkan konsepnya, tapi detail perangkat keras dan juga pelatihan operatornya itu tidak dicantumkan. Nah, sehingga beberapa additional note atau beberapa hal detail yang sebaiknya bisa ditambahkan atau ditambahkan dalam artikel ini itu beberapa diantaranya. Yang pertama ada protokol foto terstandar, ini menjelaskan mengenai jarak kamera, sudut-sudutnya, atau kayak tinggi tripodnya, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang kedua adalah kontrol kualitas gambar, ini maksudnya adalah lampu difusor atau kayak standar pencahayaannya dalam pengambilan gambar visual Comstock dari sisa makanan itu, seperti itu. Kemudian juga tambahkan deskripsi lengkap mengenai validasi statistik. Kemudian juga dokumentasi Comstock jika digunakan sebagai pembanding, jadi bisa digunakan pembanding dengan skala 6 atau 7 atau yang persentase tadi, hingga laporan teknis perangkat dan juga algoritma ini seperti kameranya, modelnya, resolusi kameranya itu, kemudian software-softwarenya untuk melakukan segmentasi tadi, sampai ke parameter pre-processingnya. Baik, itu tadi kurang lebih terkait visual Comstock dari artikel oleh Nuraini dan lainnya. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Baik, itu saja. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.